Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Tetap jaga kesehatannya ya, makan makanan yang sehat dan bergizi, hindari dari kerumunan banyak orang. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan ya. Sholat juga tetap dilaksanakan ya. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Kita sekarang masuk ke bab 2 ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan bukunya ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah ya, sekarang silakan dibuka buku paketnya halaman 46 ya. Kita masuk ke bab 2, pembahasannya tentang kecepatan dan debit. Nah, tapi sebelum belajar tentang kecepatan dan debit, kalian perlu belajar tentang operasi hitung satuan waktu terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menulis hubungan antar satuan waktu dengan benar. Siswa dapat menghitung satuan waktu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kecepatan dan debit, kita belajar tentang satuan waktu terlebih dahulu ya. Nah, satuan waktu ini kan sudah pernah dipelajari ya di kelas 3. Nah, sekarang kita ulang kembali ya tentang satuan waktu. Nah, kalian pasti sudah mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan ya, pasti itu kalian sudah tahu. Nah, kalian bisa lihat di halaman 47 ya, yaitu di situ ada konversi beberapa satuan waktu ya, yaitu 1 menit berapa detik, 1 jam sama dengan berapa menit ya, itu bisa kalian lihat di halaman 47. Nah, sekarang kita langsung masuk ke konversi waktu ya. Contohnya lihat di halaman 47 ya, yaitu kita mengubah waktu ya, dari misalkan contohnya 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, kita ubah jam ke menit ya. Kita ubah 2 jam berapa menit. Nah, masih ingat kan 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Ya. Maka hasilnya adalah 120 menit. Ya. Lalu contoh soal yang kedua ya, 1 jam 20 menit. Nah, ini diubah ke detik ya. Nah, sekarang 1 jam 20 menit kita ubah ke detik ya. 1 jam 20 menit ini sama aja 1 jam ditambah 20 menit ya. Lalu kita rubah ke detik ya. Nah, jam kita rubah ke detik, lalu menit kita rubah ke detik ya. Nah, sekarang kita rubah dulu yang jam. 1 jam berapa detik? 1 jam sama dengan 3600 detik ya. Berarti 1 dikali 3600 detik ya. Lalu ditambah, sekarang kita ubah 20 menitnya. 20 menit, 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik ya. Berarti ini kan 20, berarti 20 dikali 60 detik ya. Lalu kita kalikan, 1 dikali 3600 sama dengan 3600 detik ya. Ditambah
20 kali 60 berapa? 1200 detik. Nah, kalau satuannya sudah sama, nih udah sama-sama detik, baru bisa dijumlahkan ya. Tapi kalau misalkan satuannya tadi masih berbeda, ya, yang ini jam, yang ini menit, itu nggak bisa dijumlahkan ya. Jadi harus disamakan dulu satuannya, baru bisa dijumlahkan atau baru bisa dioperasikan ya. Nah, lalu kita jumlahkan 3600 ditambah 1200 ya. Sama dengan berapa menit berapa detik? Ini sama dengan 4800 detik ya. Jadi hasil dari 1 jam 20 menit sama dengan 4800 detik. Sampai sini paham? Nah, contoh lagi ya, contoh misal 1/4 jam. 1/4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, 1/4 jam berapa menit? Detik. 1/4 ya, dikali 1 jam berapa menit? 60 menit ya. Jadi 60 menit. Jadi sama dengan, masih ingat perkalian pecahan dengan bilangan asli? Ya, berarti ini per 1 ya, 60-nya per 1. Nah, lalu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 1 dikali 60 per 4 dikali 1. Jadi sama dengan 60 per 4. Nah, 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 berapa? Itu 15. Ya, 15 ya. Ya, sama dengan 15 menit. Ya, jadi hasil 1/4 jam sama dengan 15 menit. Ya, lalu contoh lagi yang kedua. Misal 2/5 jam 20 detik. 120 detik. Sama dengan titik-titik menit. Nah, ini kita konversikan ke menit ya. 2/5 jam 120 detik berapa menit? Nah, ini pecahan campurannya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7 ya. Berarti 7/5 jam. Kita jabarkan ya. Ditambah 120 detik. Nah, setelah itu kita ubah ke menit ya. Kita konversikan ke menit. Nah, sekarang yang ini 7/5 jam berapa menit? Di 7/5 dikali 60 menit ya. Lalu 120 detik berapa menit? Tadi 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik. Berarti kalau 120 detik dibagi ya, dibagi 60. Jadi 120 dibagi 60 detik. Lalu ini kita kalikan ya. Ini per 1, 60 per 1. Berarti 7 dikali 60. 7 dikali 60 berapa? 420 per 5 dikali 1, 5 ya. Jadi 420 per 5 menit ditambah 120 dibagi ini detik ya, bukan menit. Maaf, yang ini yang menit ya. Yang ini yang menit bukan detik. Nah, lalu 120 dibagi 60 menit. 120 dibagi 60 berapa? Yaitu 2 ya, jadi 2 menit. Nah, lalu 420 dibagi 5. 420 per 5 ini sama aja 420 dibagi 5. 420 dibagi 5 berapa? Yaitu 84 menit ya. Ditambah 2 menit. Nah, sama dengan berapa? 84 ditambah 2 sama dengan berapa? 86 menit ya. Jadi hasil dari 2/5 jam 120 detik sama dengan 86 menit ya. Sampai sini paham? Sekarang kita lanjut ke soal cerita satuan waktu ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat di halaman 48 ya. Sekarang pukul 10.27
Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, berarti diapakan nih? Ya. Nah, 2,5 jam ini 2,5 jam sama dengan 2 jam 30 menit ya. Nah, lalu kita hitung ya yang akan datang, berarti ditambah ya, pukul 10.27 ditambah 2 jam 30 menit ya, berarti 10.27 ditambah 2 jam, jam dengan jam, menit dengan menit ya, ini jam, ini menit, berarti 2 jam 30 menit. Nah, lalu dijumlahkan ya yang akan datang, berarti dia ditambah ya waktunya. Kalau ada kata setelah yang akan datang berarti dia ditambah. Nah, lalu kita jumlahkan ya, 7 ditambah 0 7 ya, 2 tambah 3 5, titik 10 ditambah 2 sama dengan 12 ya. Nah, berarti 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12.57 ya. Sampai sini paham? Atau satu lagi, saat ini pukul 16.05. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, berarti kalau ada kata sebelum, berarti mundur ya kan. Nah, kalau mundur berarti dikurang ya. Nah, coba dulu ya, 3,5 jam sama dengan 3 jam 30 menit ya. Nah, setelah itu baru kita operasikan ya. Di pukul 16.05. Nah, dikurang atau ditambah? Kalau sebelum berarti dikurang ya, karena kan dia mundur ke waktu yang sebelumnya. Nah, berarti dikurang 3 jam 30 menit. Jam dengan jam, menit dan menit dengan menit ya letaknya. Nah, 3 jam berarti letaknya di bawah 16 ya. 3 jam titik 30. Nah, setelah itu dikurang. Nah, 05 ini kan 5 menit. Nah, 5 menit ini dikurang 30 menit bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, karena tidak bisa, kita pinjam 1 jam. Ya, kita pinjam ke 1 jam ke sini ya. Kita pinjam 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti di sini 60 ya, ditambahnya 60. Ya. Nah, 16 jam ini tadi sudah dipinjam 1 jam, berarti sisa 15. Nah, lalu 60 menit ini tadi kan ini pinjamannya yang kita ambil dari sini kan. Ini kan tadi yang kita pinjam. 60 ini ditambah ya. 60 ditambah 5. 60 ditambah 5, 65. Nah, setelah itu baru dikurang 30 ya. 65 dikurang 30. 65 dikurang 30 berapa? Yaitu 35. Nah, lalu jamnya 15 dikurang 3. 15 dikurang 3 berapa? 12 ya. Jadi 3,5 jam sebelum pukul 3,5 jam sebelum pukul 16.05 adalah pukul 12.35 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang tugasnya adalah halaman 48 dan 49 ya. Asyik mencoba nomor 1 sampai 10 dan asyik berlatih nomor 1 sampai 10 saja ya. Nah, kerjakan menggunakan cara ya. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.